Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini saya khususkan untuk para pembelajar pemula dan saya menjelaskan dalam dua versi sekaligus supaya Anda bisa melihat perbandingan. Yang pertama saya jelaskan dalam desktop Telegram, bukan di dalam web Telegram, karena web Telegram banyak keterbatasan. Langkah pertama yang akan Anda pelajari adalah cara membuat username. Anda masuk ke menu di 3 baris di atas kiri ini, diketuk, kemudian Anda masuk di settings atau pengaturan. Berikutnya Anda ketuk edit profile. Ini adalah nama Anda yang bisa Anda edit sewaktu-waktu. Kemudian ini adalah nomor handphone Anda yang bisa Anda ubah juga sewaktu-waktu. Kemudian ini adalah username. Di bagian inilah nanti Anda membuat username. Ini diketuk. Username Anda harus bersifat unik, tidak boleh dan tidak akan bisa sama. Boleh ada angka kombinasi dengan huruf, dan tidak boleh ada spasi. Jika sudah selesai, karena ini username-nya masih kosong, belum dipakai, langsung kita ketuk save. Sekarang Telegram ini sudah menggunakan username, dan ketika ada orang yang menanyakan username Anda, maka inilah yang Anda bagikan dengan pendahuluan add atau accumulate ini. Sekarang kita keluar dari pengaturan. Kalau Anda menggunakan Android, Anda masuk di Telegram Anda, kemudian Anda ketuk menu 3 baris di atas kiri ini, Anda masuk ke pengaturan. Kemudian tempat untuk membuat username atau mengeditnya ada di bagian ini, itu diketuk. Anggaplah ini tadinya belum ada username, maka saya mengetiknya seperti yang tadi saya lakukan di Android. Jika sudah selesai, Anda ketuk tanda checklist di kanan atas. Sekarang Telegram Anda sudah menggunakan username. Langkah berikutnya kita akan membuat grup di Telegram desktop ini. Diketuk menu 3 baris, kemudian diketuk new group, langsung Anda beri nama. Boleh Anda masukkan picture dengan cara mengklik gambar foto ini, kemudian cari picture yang akan Anda gunakan. Misalnya yang ini, diketuk, kemudian ketuk open, dan langsung diketuk save. Kemudian Anda ketuk next. Anda harus menambahkan dulu 1 orang. Kalau Anda punya 2 akun Telegram, sebaiknya yang Anda masukkan adalah akun Anda sendiri. Jangan dulu memasukkan akun orang lain yang tidak Anda kenal. Saya akan memasukkan akun ini saya ketuk. Yang berikutnya saya ketuk create. Maka grup Telegram kita sudah jadi, dan Anda bisa melihat kelebihannya bahwa grup Telegram ini bisa menampung sampai 200.000 orang. Ini adalah cara membuat grup Telegram yang sifatnya privat. Di sini sudah nampak menu untuk melakukan voice chat. Ketika di dalam grup Anda ini sudah ada anggotanya, Anda bisa melakukan voice chat dengan mereka. Anda ketuk bagian ini, kemudian Anda akan menampilkan diri sebagai sahabat guru atau sebagai latihan SG Basic. Anda pilih, kemudian diketuk continue, dan voice chat Anda sekarang sudah tampil di sini. Tentu belum ada peserta yang ikut. Untuk membuat grup menggunakan Android, setelah Anda masuk di dalam Telegram Anda, langkahnya ada 2 cara. Anda bisa mengetuk gambar pensil yang ada di bawah ini. Di sini ada grup baru. Atau Anda pun bisa mengetuk menu 3 titik yang ada di kiri atas. Di sini pun ada menu grup baru. Kita ketuk itu. Kemudian Anda harus menambahkan 1 orang yang Anda kenal. Ini diketuk namanya. Kemudian diketuk tanda panah ke kanan. Dan Anda beri judul grupnya. Kemudian Anda boleh menambahkan picture dengan cara mengetuk gambar foto ini. Anda masukkan gambar yang sudah Anda siapkan, kemudian Anda ketuk
tanda checklist di kanan bawah, fotonya sudah masuk. Dan yang berikutnya Anda ketuk gambar checklist di kanan bawah. Grup Anda sudah jadi. Untuk melakukan voice chat menggunakan Android, Anda ketuk judul grup. Kemudian Anda ketuk menu 3 titik di kanan atas. Di sini ada menu mulai obrolan suara. Anda akan tampil sebagai sahabat guru atau sebagai latihan SG Basic 2. Selanjutnya Anda ketuk lanjut sebagai latihan SG Basic 2. Ini diketuk, voice chat Anda sudah jalan, dan voice chat ini bisa Anda kecilkan, diminimize, dengan cara mengetuk gambar kotak yang ada di kanan atas. Maka voice chat Anda melayang seperti ini. Walaupun Anda keluar dari Telegram, voice chat Anda tetap melayang dan terlihat seperti ini. Cara membuat grup publik di Telegram desktop. Masuk ke menu 3 baris di kiri atas, ketuk new group, diberi nama grupnya, kemudian boleh ditambahkan picture dengan cara mengetuk gambar foto ini. Pilih salah satu gambar yang ada di laptop Anda, misalnya gambar ini, diketuk 2 kali, kemudian diketuk save, diketuk next, tambahkan salah seorang teman terdekat atau akun Anda yang lainnya, diketuk namanya, kemudian diketuk create. Selanjutnya masuk ke menu 3 baris di kanan atas, diketuk manage group. Di sini boleh diberikan penjelasan sesuai kebutuhan. Kemudian Anda ketuk tipe grupnya, Anda ketuk gambar bulat public group ini. Di bagian bawah ini Anda membuat username atau alamat URL grup publik Anda. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini tidak boleh sama dan tidak mungkin sama dengan grup-grup yang lainnya di dalam Telegram. Dia harus bersifat unik. Alamat URL atau username grup latihan basic ini masih kosong, artinya ini boleh digunakan. Langsung kita ketuk save. Sekali lagi kita ketuk save. Kembali masuk ke menu 3 titik di atas kanan ini, ketuk lagi manage group, dan sekarang kita masuk ke bagian pengaturan, yaitu izin atau permission. Ini boleh Anda atur sesuai kebutuhan. Jika anggota grup boleh mengirimkan pesan, ini dihidupkan. Boleh mengirimkan media, ini pun dihidupkan atau dimatikan. Kemudian boleh mengirimkan stiker, ini boleh dihidupkan atau dimatikan. Boleh mengirimkan link, ini dihidupkan atau dimatikan. Boleh mengirimkan polling, ini pun boleh dihidupkan atau dimatikan. Boleh menambahkan anggota lain, ini bisa dihidupkan atau dimatikan. Sedangkan 2 izin yang di bawah ini, yaitu menyematkan PIN dan mengubah info, ini tidak bisa diubah, seperti halnya yang sudah dijelaskan di versi Android. Ini adalah mode lambat, statusnya mati, boleh Anda ubah statusnya sesuai kebutuhan. Kalau Anda ubah ke dalam 10 second, artinya setiap anggota yang ada di dalam grup Anda hanya bisa mengirimkan masing-masing 1 pesan dalam setiap 10 detik. Jika sudah selesai, diketuk save. Kemudian Anda ketuk lagi save. Di bagian ini bisa Anda lihat alamat URL atau username grup publik Anda. Untuk membagikannya, Anda ketuk mouse Anda di bagian kanan, kemudian Anda ketuk copy link, dan silakan Anda bagikan kepada orang yang berkepentingan. Setelah Anda bisa membuat grup publik dan grup privat, sekarang kita mulai membuat channel. Nanti Anda akan paham sendiri apa bedanya channel dengan grup seiring dengan perjalanan pembelajaran Anda. Masuk ke menu 3 baris di kiri atas ini, kemudian Anda ketuk new channel, diberi nama channelnya. Boleh Anda kasih deskripsi di sini sesuai kebutuhan. Kemudian Anda tambahkan picture dengan cara mengetuk gambar foto ini. Pilih gambar yang Anda inginkan, misalnya gambar ini. Kemudian Anda ketuk save dan Anda ketuk create.
Karena kita akan membuat channel yang privat, maka Anda ketuk gambar lingkaran di private channel ini, kemudian Anda ketuk save. Di dalam channel Anda boleh menambahkan atau boleh Anda skip dulu. Kita skip saja dulu. Channel privat Anda sekarang sudah jadi. Seperti halnya di dalam grup, di dalam channel pun Anda bisa melakukan voice chat dengan cara mengetuk menu voice chat ini, dan Anda lakukan hal yang sama seperti halnya di dalam sebuah grup. Sekarang kita membuat channel yang public. Langkahnya sama, masuk ke dalam menu 3 baris di kiri atas, kemudian diketuk kembali new channel, dikasih nama channelnya, kemudian dikasih penjelasan sesuai kebutuhan, dikasih picture dengan cara mengetuk gambar foto, dipilih gambar yang sudah Anda siapkan di dalam laptop Anda. Kita ambil gambar ini, kemudian diketuk save, dan Anda ketuk create. Karena kita akan membuat channel yang public, ini tetap dibiarkan ada di posisi public, dan di bagian ini Anda membuat username yang sekaligus berfungsi sebagai alamat URL channel public Anda. Username ini tidak mungkin dan tidak boleh sama dengan channel-channel yang ada di dalam Telegram. Kalau sama tentu dia akan ditolak, jadi dia harus bersifat unik. Kebetulan nama channel basic ini masih kosong, artinya ini bisa digunakan. Kita ketuk save. Di dalam channel, baik yang privat atau yang public, Anda boleh menambahkan 1 orang yang Anda kenal atau Anda melakukan skip dulu. Sekarang channel public Anda sudah selesai Anda buat, dan ini adalah alamat channel public Anda. Untuk membagikannya, ketuk mouse Anda di bagian kanan, kemudian di copy linknya, dan Anda bisa membagikannya kepada orang yang berkepentingan. Yang terakhir, Anda belajar menggabungkan sebuah channel dengan sebuah grup, baik grup yang public ataupun grup yang privat. Yang Anda gunakan channelnya pun boleh channel yang public atau channel yang privat. Saya akan mencoba menggabungkan channel yang public ini dengan sebuah grup yang tadi sudah saya buat. Langkahnya diketuk menu 3 titik di kanan ini, kemudian diketuk manage channel, dan di bagian discussion ini Anda ketuk. Kemudian channel ini akan saya gabungkan dengan grup latihan basic public. Ini kita ketuk, langsung kita ketuk link grup, dan yang berikutnya kita ketuk save. Tujuannya adalah saya ingin menjadikan channel ini sebagai tempat diskusi. Di bawah ini saya mulai mengetik. Ini akan saya tebalkan dengan cara membloknya, kemudian diklik kanan, formatting, kemudian dipilih bold. Dia jadi tebal. Setelah selesai saya kirim. Maka Anda bisa lihat bahwa di bagian ini ada leave comment. Artinya setiap orang yang berdiskusi itu akan mengisi komen di sini. Dan Anda bisa lihat di sini ada 1 komen. Saya buat ruang diskusi yang kedua dengan topik yang berbeda. Anggaplah ini topik nomor 2. Kemudian saya kirim. Sekarang sudah ada 2 topik untuk ruang diskusi. Kemudian saya buat topik yang ketiga. Maka saya sudah membuat ruang diskusi untuk topik 1, topik 2, topik 3. Dan berikut ini adalah panduan cara membuat grup public versi Android. Langkahnya sama, Anda boleh mengetuk gambar pensil di kanan bawah. Kemudian Anda ketuk grup baru. Dan Anda menambahkan dulu 1 orang teman yang Anda kenal. Atau Anda tambahkan akun Anda yang lainnya. Setelah Anda mengetuk namanya, kemudian Anda ketuk tanda panah ke kanan, diberi nama grupnya. Boleh Anda tambahkan picture dengan cara mengetuk gambar foto ini. Kemudian Anda pilih foto yang sudah Anda siapkan. Anda ketuk gambar foto tersebut. Kemudian Anda ketuk tanda checklist di kanan bawah. Sekarang picture-nya sudah masuk. Yang berikutnya Anda ketuk tanda checklist di kanan bawah. Langsung masuk ke bagian pengaturan dengan cara mengetuk judul grup di atas. Selanjutnya diketuk gambar pensil.
diketuk tipe grup, kemudian diketuk gambar bulat yang ada di grup publik ini, dan yang berikutnya Anda memberikan nama tautan yang sekaligus ini berfungsi sebagai username grup Anda. Username atau alamat URL ini tidak mungkin sama dan tidak boleh sama. Kalau Anda menggunakan nama yang sama dengan grup siapapun, maka dia akan ditolak. Kebetulan username atau URL latihan basic ini masih kosong, artinya ini bisa Anda gunakan. Langsung Anda ketuk gambar checklist di kanan atas. Di bagian deskripsi ini, Anda boleh memberikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai, Anda ketuk gambar centang di kanan atas. Dan inilah username atau alamat URL grup publik Anda. Jika Anda ingin membagikannya, cukup Anda pijit agak lama, dan yang berikutnya Anda ketuk salin. Silakan Anda bagikan kepada orang-orang yang berkepentingan. Kita kembali ke bagian depan grupnya dengan cara mengetuk tanda panah di kiri atas. Kembali ketuk judul grup di atas. Sekarang kita masuk ke menu pengaturan. Anda ketuk gambar pensil di kanan atas. Kemudian di sini ada izin, ini Anda ketuk. Izin ini adalah berlaku untuk para anggota yang ada di grup Anda. Apakah mereka akan diizinkan mengirimkan pesan? Maka ini Anda hidupkan atau Anda matikan. Artinya mereka diizinkan mengirimkan pesan. Jika mereka diizinkan mengirimkan media, ini pun dihidupkan. Jika mereka diizinkan mengirimkan stiker atau GIF, ini pun dihidupkan. Apakah mereka boleh membuat poll di grup Anda? Kalau boleh, ini pun dihidupkan. Kalau tidak boleh, dimatikan. Apakah boleh mereka mengirimkan tautan? Kalau boleh, ini diaktifkan. Kalau tidak boleh, ini dimatikan. Apakah mereka boleh menambahkan anggota ke dalam grup Anda? Kalau boleh, ini dihidupkan. Kalau tidak boleh, dimatikan. Untuk grup publik ini, bagian penyematan pesan ini tidak akan bisa diaktifkan karena sudah default atau bawaannya seperti itu. Dan begitu juga dengan izin mengubah info obrolan, ini pun tidak bisa diubah karena sudah defaultnya atau bawaannya seperti itu di grup publik. Beda lagi dengan grup privat. Di bagian bawah ini ada mode lambat, ini bisa diubah, statusnya adalah mati, ini bisa diubah menjadi 10 detik, menjadi 30 detik, 1 menit, dan paling lama adalah 1 jam. Fungsinya adalah agar anggota yang ada di dalam grup Anda tidak mengirimkan posting secara sporadis. Kalau ini disetting 10 detik, maka setiap orang hanya bisa mengirimkan posting setiap 10 detik sekali. Ini Anda atur sesuai kebutuhan. Cara membuat channel melalui Android hanya bisa dilakukan melalui menu gambar pensil di kanan bawah ini. Itu diketuk, kemudian di bagian atas ada channel baru, itu diketuk, diberi nama channelnya, kemudian Anda kasih gambar dengan cara mengetuk gambar foto ini, dan pilih gambar sesuai yang sudah Anda siapkan. Kemudian Anda ketuk gambar checklist di kanan bawah, boleh Anda kasih deskripsi atau penjelasan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya diketuk tanda checklist di kanan atas. Karena kita akan membuat channel yang privat, maka kita ketuk gambar lingkaran di channel privat ini, kemudian kita ketuk tanda checklist di kanan atas. Boleh Anda tambahkan seorang teman atau Anda skip dengan cara mengetuk gambar panah. Sekarang channel privat Anda sudah jadi, dan selanjutnya kita membuat channel yang publik. Kita kembali ketuk gambar pensil di kanan bawah, kemudian diketuk channel baru, kita kasih nama atau kasih judul. Boleh Anda kasih picture dengan cara mengetuk gambar foto
Ada masukan foto yang sudah Anda siapkan, diketuk gambar checklist di kanan bawah, kemudian dikasih deskripsi sesuai kebutuhan. Yang berikutnya Anda ketuk tanda checklist di kanan atas. Kita akan membuat channel public, posisinya ada di channel public ini. Kemudian kita memberikan tautan yang sekaligus berfungsi sebagai username channel public Anda. Username ini tidak boleh dan tidak mungkin bisa sama. Kebetulan nama latihan basic 2 ini masih kosong dan bisa digunakan. Langsung kita ketuk tanda checklist di kanan atas. Sementara kita belum menambahkan orang, kita ketuk gambar panah untuk skip, dan channel Anda sekarang sudah jadi. Seperti halnya dalam sebuah grup, dalam channel pun kita bisa melakukan voice chat dengan cara mengetuk judul channel yang ada di atas. Sekaligus ini kita edit, ada kesalahan. Kemudian kita mengetuk menu 3 titik ini. Di sini ada menu obrolan suara. Anda bisa melakukan voice chat seperti halnya dalam sebuah grup. Sekarang kita masuk ke dalam menu pengaturan untuk menggabungkan channel ini dengan sebuah grup yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita ketuk gambar pensil, kemudian kita ketuk diskusi, dan channel ini akan kita gabungkan dengan grup latihan basic publik. Kita ketuk grup ini, langsung kita ketuk sambungkan. Maka channel Anda sekarang sudah terkoneksi dengan sebuah grup. Kita ketuk tanda checklist di kanan atas, kemudian kita ketuk kembali melalui tanda panah ini. Dan sekarang di sini saya akan membuat beberapa wadah untuk topik diskusi. Bagian ini akan saya tebalkan dengan cara membloknya. Kemudian saya ketuk bold. Dia sekarang sudah tebal. Yang berikutnya saya kirim. Maka sekarang sudah tampil menu kirim komen seperti ini. Jika para siswa berdiskusi, mereka akan melakukannya di menu komen ini. Ini sudah ada satu komen. Saya sekarang akan membuat topik yang kedua. Kita kirim. Sudah ada 2 topik. Dan saya membuat lagi topik yang ketiga. Kita kirim. Sekarang di sini sudah ada 3 topik atau 3 wadah untuk diskusi dengan topik yang bervariasi. Setelah Bapak dan Ibu mempelajari cara membuat username, cara membuat grup publik dan grup privat, cara membuat channel publik dan channel privat, juga cara mengoneksikan sebuah channel dengan sebuah grup dengan tujuan diantaranya untuk membuat ruang diskusi, maka berikut ini saya berikan gambaran cara mengirimkan laporan. Cara mengirimkan laporan hasil belajar yang Anda lakukan di basic class ini. Di dalam grup SG Basic Class, nanti Anda akan menerima link laporan dalam bentuk inline button seperti ini. Dan inline button seperti ini bukan untuk Anda lihat, tetapi ini bisa diklik dan akan mengarahkan Anda masuk ke dalam bagian laporan. Ketika Anda mengklik inline button untuk melaporkan hasil belajarnya, nanti Anda akan melihat form seperti ini, dan di sini Anda ketik email Anda, kemudian Anda ketik nama lengkap Anda, dan yang berikutnya ada link data. Link data ini akan Anda dapatkan di dalam grup SG Basic Class, yaitu ketika Anda mengetik kata data. Anda kirimkan, dan Anda akan menerima link seperti ini. Jika jumlah orang yang Anda ajak bergabung di sahabat guru bot ini masih kurang dari 2 orang, sebaiknya Anda jangan dulu melakukan pelaporan hasil belajar Anda. Tetapi kalau jumlah yang Anda ajak sudah lebih dari atau sama dengan 2 orang, link inilah nanti yang harus Anda laporkan. Jika Anda menggunakan laptop, diklik kanan mouse Anda, kemudian Anda ketik copy message link, bukan copy text. Sekali lagi, bukan copy text, tetapi klik copy message link.
Kemudian Anda tempelkan di bagian ini. Dan yang berikutnya Anda harus melengkapi username Telegram Anda. Kalau username Telegram Anda adalah sahabat guru, maka Anda menulisnya harus seperti ini. Accumulate-nya dibuang. Kemudian diawali dengan https://2 t atau t .me, kemudian garis miring. Harus seperti ini. Ini adalah username, seperti ini penulisannya. Yang berikutnya, Anda harus memasukkan URL grup publik Anda yang sudah Anda buat. Anda masuk ke Telegram, kemudian Anda masuk ke dalam grup yang publik. Ini adalah grup publik, dan Anda lihat di bagian ini adalah bilah kanan, dihidupkan bilah kanannya. Di bagian ini ada URL atau link grup publik Anda. Ini di-copy dengan cara mengetuk bagian kanan dari mouse Anda, kemudian diketuk copy link, Anda tempelkan di bagian ini, di URL grup publik. Yang berikutnya, Anda harus menempelkan URL grup privat yang sudah Anda buat. Anda masuk lagi ke dalam Telegramnya. Ini adalah grup yang privat. Untuk mencari URL-nya, Anda masuk ke menu 3 titik di atas ini, kemudian Anda masuk ke Manage Group, dan yang berikutnya Anda ketuk Invite Link, dan Anda copy link yang ini. Jangan membuat link yang baru, tetapi Anda copy link yang ini, kemudian Anda tempelkan di bagian URL grup privat. Dan yang terakhir, Anda menempelkan URL channel yang sudah Anda koneksikan dengan grup. Anda masuk ke dalam Telegram, kemudian Anda masuk ke channel Anda, dan channel Anda yang sudah Anda koneksikan, tentu ada topik-topik diskusinya seperti ini. Jika channel yang Anda gunakan adalah channel yang publik, Anda cukup menyalin URL-nya yang ada di sini dengan cara mengetuk mouse bagian kanan, kemudian Anda copy. Kalau channel yang Anda gunakan adalah yang privat, maka Anda mencari linknya dengan cara mengetuk menu 3 titik, kemudian Anda ketuk Manage Channel, dan Anda ketuk Invite Links. Yang berikutnya Anda copy link yang ini. Jangan membuat link yang baru, tetapi link yang sudah ada Anda copy dengan cara mengetuk copy link ini. Kemudian Anda masuk ke dalam Google Form dan Anda tempelkan di sini. Setelah Anda mengirimkan laporan, pastikan Anda selalu memantaunya. Dan yang berikutnya saya jelaskan laporan versi menggunakan Android, karena saya harus betul-betul memberikan penjelasan yang sangat rinci sekali. Anda masuk dulu ke dalam grup SG Basic Class, di antaranya untuk mendapatkan link data yang tadi, seperti yang saya jelaskan di dalam versi laptop. Jika Anda sulit mencari data Anda, maka Anda buat saja ketikan yang baru dengan mengetikkan kata data, kemudian Anda kirim. Dan ini adalah link yang Anda miliki. Dan sekali lagi, jika Anda baru mengajak 1 orang, sebaiknya Anda jangan dulu melaporkan tugas Anda, tetapi silakan kerjakan dulu tugas Anda yang pertama, yaitu mengajak teman-teman Anda bergabung di grup Sahabat Guru Bot. Jika dalam data Anda sudah tercantum bahwa Anda mengajak minimal 2 orang, maka bagian ini Anda ketuk 1 kali saja. Kemudian di sini ada copy link. Ini diketuk dan Anda masukkan ke bagian yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu di bagian ini. Kemudian username Telegram, karena ternyata para pengguna baru ini sering lupa dengan username-nya dan bahkan masih kebingungan untuk mencari username-nya, silakan Anda ketuk menu 3 baris di kiri atas ini,
kemudian diketuk settings. Inilah username Anda, ada di sini. Silakan Anda kirimkan dengan format penulisan seperti yang sudah saya tunjukkan. Kemudian Anda melaporkan URL grup publik yang sudah Anda buat. Anda masuk ke dalam grupnya, kemudian Anda ketuk judul grup Anda yang ada di atas, dan inilah link atau URL grup publik Anda. Ini Anda pijit agak lama sampai muncul tulisan salin, kemudian diketuk salin ini, dan silakan Anda kirimkan di bagian ini. Kemudian grup privat, Anda masuk ke dalam grupnya, kemudian diketuk judul grup yang ada di atas, kemudian diketuk gambar pensil, berikutnya diketuk tautan undangan, dan inilah link grup Anda. Cukup Anda ketuk salin, dan yang berikutnya Anda kirimkan di bagian grup privat ini. Kemudian untuk mencari channel yang sudah dikoneksikan dengan grup Anda masuk ke dalam channelnya, dan channel yang sudah dikoneksikan dengan grup yang Anda buat, ada menu diskusi seperti yang Anda lihat. Untuk mencari linknya, Anda ketuk judul channel di atas. Kalau channel Anda bersifat publik, maka linknya ada di sini. Cukup Anda pijit agak lama, kemudian Anda ketuk salin. Kalau channel Anda tipenya adalah privat, maka cara mencari linknya adalah diketuk gambar pensil, kemudian ketuk tautan undangan yang ada di bagian ini. Kemudian Anda ketuk salin, dan Anda tempelkan di bagian ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat mencoba, selamat belajar. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.